Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan tambak nila Biovlog Sugino Sugi Bekasi. Untuk kegiatan pagi ini teman-teman, kita akan mengecek si nila bibitan yang dapat beli bulan Juni akhir. Nanti yang kedua teman-teman, kita juga akan melakukan pengecekan si buraya yang sudah kita lepas di kolam besar yang sedianya ada di kolam sebelah. Ini yang usianya sekitar 2 bulan dari ukuran 3 sampai 4 cm. Tapi ya kalau kita ada di sini, kalau pas tidak lapar karena tadi sudah diberi pakan, itu dia tidak mau ini teman-teman, tidak mau muncul. Itu seperti itu. Padahal ini enggak dalam, ini hanya sekitar 80 cm. Nah ini yang belum dikasih makan. Jadi yang belum dikasih makan ini masih bisa kita kelabuin. Ini dikasih pakan langsung kita serok. Ini si buraya yang kita lepas waktu itu dari kontainer yang ada di sini. Terus kita lepas yang di sebelah sana ya teman-teman. Terus kita pindahkan saat umur di kolam itu sekitar 20 hari. Mungkin sampai sekarang nih ya plus minus 1 bulan. Total ada di kolam besar ini. Kita coba dapat. Dapat teman-teman ya, dapat nih. Wih ya, gede-gede teman-teman. Coba aja lihat nih, ini ada 1 2 3, tapi ada yang besar sekali, 3 ekor. Sudahlah, kita rata-rata ya teman-teman ya. Matanya jernih-jernih sekali itu teman-teman ya, kelihatan ya, jernih-jernih, terus gemuk-gemuk ya, kelihatannya sehat-sehat. Nah, kita timbang sekarang ada 4. Kita timbang ya pelan-pelan ya. Bismillah. $200 oke, 280-an ya teman-teman. Nah sekarang coba kalau teman-teman sekarang dengan teknik memberi pakan itu dikiloin, kan nggak bisa. Nah sekarang kita ambil 1. Sebenarnya ini beratnya berapa nih? Tadi kan 280 ya, kita ambil yang besar nih. Ini ya, yang besar sekali, besar nih tuh ya, 2 bulan nih teman-teman, 2 bulan yang ukurannya dari ini ya, tuh hampir ini tangan ya. Nah nih besar nih, ada 4 jari-jari. Saya lepas aja ya, kasihan kelamaan. Bismillah ya, balik lagi. Wah sekarang kita timbang lagi. Kita tadi 4-nya 280, sekarang kita timbang ya, kita timbang ini teman-teman, 3, ini hanya 3 ya, 3 ekor. Nah ini kelihatannya kalau melihat gini, ini betina teman-teman. Tadi yang kita lepas tuh panjang itu si jantan. Oke, 160 ya ya, sekitar 160 teman-teman ya, 160. Tadi 280, berarti yang 1 tadi beratnya 120 sendiri ya itu. Jadi teman-teman kebayang ya kenapa pemberian pakan saya tidak menggunakan konsep dengan cara menimbang atau masak ikan, karena itu hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali teman-teman bisa mengelompokkan, beli nila yang bibit nila yang monosek misalkan seperti itu. Tapi itu kayaknya juga hal yang agaknya susah teman-teman. Bagaimana bayi atau ukuran 34 atau 56 dari si nila itu kita bisa bedain ini, bedain si jenisnya itu hampir-hampir sulit ya. Mungkin teman-teman yang udah
pakar mungkin bisa, tapi kalau menurut saya sepertinya tetap saja nilai salahnya ada. Artinya pemberian pakan dengan teknik menimbang itu bisa dilakukan hanya skala lab. Artinya kalau adik-adik kita mahasiswa mahasiswi yang meriset tentang ikan mungkin bisa, karena dia hanya memilih paling jumlah paling banyak juga 10 ekor untuk riset ya, banyak sampai 20 itu oke. Tapi kalau sudah di atas 500 sampai ribuan sampai puluhan ribu, impossible kita melakukan pemberian pakan itu dengan cara melakukan penimbangan. Jadi menurut saya pemberian pakan dengan konsep menghitung massa ikan itu hanya ideal dilakukan di laboratorium. Sementara kalau untuk metode pemberian pakan dengan cara seperti itu menurut saya malah merugikan, karena kita tidak tahu apakah seminggu ini kita terus memberinya berapa. Yang terjadi menurut saya adalah telat pemberian pakan. Nah itu ya teman-teman, kalau menurut saya, karena kita tidak tahu persis. Kalau tidak telat ya kelebihan. Jadi dua-duanya tidak menguntungkan. Kalau kelebihan artinya banyak kebuang, itu merugikan kita juga. Akhirnya si FCR-nya juga menjadi tidak sebanding lagi. Kira-kira itu alasan saya kenapa sampai saat ini saya belum mengimplementasikan pemberian pakan itu dengan metode menghitung masanya atau menimbang massa dari si ikan secara totalitas, dan akhirnya akan dijadikan per individu seperti itu. Jadi intinya ya sulit lah untuk diterapkan kalau menurut saya untuk skala produksi seperti teman-teman di ini. Ini saya hanya kolam-kolam kecil ya teman-teman. Kalau teman-teman yang kolamnya besar lebih sulit lagi, dan menurut saya udahlah menggunakan teknik natural, nanti kita evaluasi ya. Kalau tadi melihat bentuknya seperti itu ya teman-teman mestinya bisa menilai sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke buraya-buraya yang ada di sini. Sebenarnya ada predatornya nih teman-teman. Jadi di antara ikan-ikan yang ada di sana ini lompat ke sini, makanya ini si ikan ini ada satu ya, jadi sulit sekali ditangkap kalau sudah seperti ini. Dia udah enjoy di sini ya, mudah-mudahan dia tidak terlalu rakus lah makanin buraya-buraya yang kecil. Baik, sekarang kita mau mengevaluasi si buraya yang notabene untuk si indukan ini saya tidak memilih atau tidak mendesain atau tidak merencanakan dan juga tidak membeli dari si suku dinas perikanan. Yang ada kami hanya dari bibit-bibit itu sendiri dengan cara dipilih yang menurut kami adalah unggulan. Baik, sekarang ini pakannya teman-teman. Ini membibis makan si buraya itu sulit. Mungkin sekali dua kali teman-teman bisa jadinya itu blender. Nah saat blender ya sudah susah itu untuk di ini. Kalau sudah nanti terbiasa ini bagus seperti ini ya, perah itu bisa bertahan cukup lama, bisa 1 hari kuat insya Allah. Baik, kita lihat sekarang, dikumpulin dulu karena kita mau melihat. Oke ya, ini teman-teman ya, kita pancing dulu, kelihatan ya. Ya, ini nangkapnya gampang nih teman-teman. Kalau ini juga sama, ini variasi. Yang besar-besar ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama beda waktu si penetasannya. Terus yang kedua, umumnya yang besar-besar panjang ini nanti kita lihat ya, itu adalah yang teman-teman biasanya yang dicari, yaitu yang jenis jantan, dan mereka dikelompokkan dengan nilai harga yang lebih tinggi. Artinya teman-teman, kita diam-diam ini saya sudah mulai bisa produksi nih teman-teman untuk bibit. Jadi artinya bisa kami jual ini. Tapi karena kami ini untuk dibesarkan di sini, ya sudahlah seperti itu dulu aja, kita syukurin. Oke, ini saya serok dulu ya. Oke. Woi, mau komen apa teman-teman nih? Ya. Coba lihat nih, gimana nah kalau kayak gini nih. Sekarang teman-teman komen juga nggak bisa. Ada yang sudah kita ukur ya.
Sekarang kita ukur sebentar, kita masukkan dulu ya. Ini sampel nih, ini baru jalan berapa bulan ini, 35 hari ya teman-teman, di kolam itu ya, di kolam apa namanya, di kolam sini. Nanti kita akan coba timbang. Oke ya teman-teman, kita akan ukur panjangnya dan kita juga akan timbang beberapa saja yang ukurannya sama. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, kita akan ukur nih satu. Sekarang kalau teman-teman lihat nih, ini 35 hari nih teman-teman ya, segini sudah ya, 35 hari. Ini saya tangkap satu, dan ini yang gede-gede gini cukup banyak. Jadi waktu saya beli ini nggak segini teman-teman, harganya sudah 500 sampai 600 per ekor. Nah kalau segini udah berarti kan udah ada nilai tersendiri, dan itu kita dapatkan gratis teman-teman dari pemijahan. Jadi itu yang menurut saya sangat membuat senang. Sekarang kita akan timbang. Kita timbang dulu ya. Kita timbang dulu. Ini saya akan nimbang yang gede-gede. Yang gede-gede. 1, 2. Karena yang gede-gede cukup banyak. 2, 3, 4. Campur ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aja ya. Saya buletin aja teman-teman. Ini yang gede saya ambil aja ya. Jadi saya ambil yang rata-rata. Ya, yang gede ini panjangnya. Bentar. Yang gede panjangnya sudah 10. Ini kalau dari ekor, ini ekor ini aja ya, ekor bundel aja ya teman-teman. Sudah 8 cm. Ya, udah 8 cm teman-teman. Ini sekitar 35 hari dari buraya. Kita lempar dulu. Itu jenis jantan teman-teman. Nah, sekarang kita akan hitung sampai beratnya ini menunjukkan 200 ya teman-teman. 200, ini baru 175. Saya akan tambahkan lagi. Saya ambil yang rata-rata saja. 275. Ya, 79, 84, 89, 94. Kasihan. 94, 200 nih teman-teman. Oke ya, ini kasihan, tepat-tepat saya hitung. Ya, ini. Jadi ini 200 nih lebihnya nih. Ini saya akan taruh, kasihan. Ini sama ya, rata-rata sama nih gedenya. Oke. Nah, dilepas dulu ya teman-teman. Nanti mau dikasih makan, kasihan stres ya. Oke. Nah, sekarang ini jumlahnya berapa nanti kita hitung, tapi sebelumnya kita ukur dulu panjangnya. Ini panjangnya rata-rata ya. Ini sambil yang kegedean ya teman-teman. Nah, ini rata-rata lah. Nah, ini panjangnya sudah kalau dari ini, dari ujung udah 8 cm, tapi kalau dari yang dagingnya itu 7 cm. 7 cm teman-teman. 200 gram isinya berapa? Mari kita sama-sama hitung ya. 1. Aduh ya, kekencengan lemparnya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masya Allah, kok inian teman-teman. Jadi kita kelamaan menanganinya ini tadi. Jadi harusnya tidak. Itu kasihan tuh, sempat kelengar dulu. Yang satu sepertinya dia mudah-mudahan bisa hidup lagi ya. Yang lainnya masih bisa itu. Kanaan teman-teman. Masya Allah, belum waktunya memang sih. Jadi seharusnya kita ini ya, kita lebih cepat. Tuh kasihan tuh. Ya, kasihan sekali. Mudah-mudahan hidup lagi ya. Hidup lagi. Lari. Lari, bangun. Nah, ini
Ya, itu accident, teman-teman. Jadi ini sebenarnya kalau saya jujur tidak senang mengangkat ikan, kecuali memang dipentingkan untuk dipindah. Dan ditambah lagi, teman-teman perlu tahu, ikan ini kan nggak kita kondisikan. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa saya tidak mau menimbang secara rutin. Itu alasannya itu, teman-teman. Ikan itu stres sesuai dengan tadi yang saya katakan tadi ini, dan kenyataannya saya tidak tahu nih apakah dia mati atau bagaimana, nanti kita lihat berikutnya. Kenapa? Ini kita kan nggak kita kondisiin, teman-teman. Jadi ikan ini dalam kondisi yang memang dia dalam kondisi tidak siap untuk dikeluarkan. Kalau mau dikeluarkan, setidak-tidaknya kita puasakan sehari, 2 hari, atau 3 hari. Ini kan kenyang posisinya. Jadi kemarin tadi malam dikasih makan, sekarang belum, tapi tadi malam kan dikasih. Nah, kita angkat untuk beberapa eksperimen, kita ukur, kita lakukan si penimbangan, akhirnya dia stres, kena tangan kita lagi. Itu sebenarnya dihindari. Jadi hindari hewan-hewan yang sifatnya liar seperti ikan begini ini menyentuh tangan kita langsung, karena tubuh kita itu panas, cukup panas untuk ukuran si ikan. Jadi terutama tangan ya, habis megang kamera dia stres dia. Ya kita evaluasi aja nanti untuk ke depan, supaya juga teman-teman ada pemahaman tidak seenaknya atau tidak sembarangan kita mengangkat ikan itu dari kolam. Jadi apalagi ditimbang terus setiap minggu, diambil ditimbang hanya untuk menambah pakan. Itu fakta ya, teman-teman. Jadi teman-teman ini tadi melihat suatu hal yang fakta. Jadi bisa jadi ikan-ikan teman-teman itu mati ya karena proses penimbangan yang secara berulang dalam kondisi memang nggak disiapkan. Karena kan kita menimbang ikan untuk perhitungan si masa pakan itu adalah kondisi normal, bukan kondisi mau dipindahkan. Nah, kondisi normal artinya ikan itu tidak siap, dia perutnya isi dan dia mudah stres itu ya. Itu akan menyebabkan ini. Nah, ini besok kita akan lihat untuk ini ya, untuk si evaluasi. Jadi apakah yang tadi mati, kalau mati teman-teman ya menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Bagaimana kalau memang harus maksakan untuk pemberian pakan secara massa, ya harus diperhitungkan bagaimana caranya. Kalau saya tetap menggunakan ala saya dalam pemberian makan. Oke, itu ya teman-teman. Kita sekarang saya kira kita akhirin saja ya untuk kegiatannya, dan teman-teman juga sudah tahu perkembangannya. Saya kira berbagi informasinya sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman, dan terus semangat berbudidaya nila bagi teman-teman yang pemula yang belum berhasil. Mudah-mudahan kita semua sukses, bisa mencapai yang kita inginkan sekeluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.